Jadinya kalau usaha itu nggak lihat usahanya apa ya, peluangnya. Peluang. Halo, selamat siang teman azas sekalian. Ketemu lagi dengan saya Robit, dan saat ini kita lagi berbincang dengan seorang yang spesial. Saya mengenalnya sekitar 5 tahun yang lalu ketika saya memulai usaha di interior. Nanti siapa dia, sedang apa, dan apapun yang sedang beliau kerjakan, nanti biar beliau sendirian. Di episode kali ini saya kepingin teman-teman itu dapat inspirasi tentang bagaimana caranya membangun rumah dan menentukan kontraktor yang benar. Jadi mungkin sekedar sharing-sharing saja, nanti biar disampaikan oleh beliaunya. Siapakah beliau? Biar beliau sendiri yang memperkenalkan diri. Monggo Mas Sodikin. Selamat pagi teman-teman, nama saya Sodikin. Nama saya Sodikin. Panggilannya dari sini tuh Cak Selo ya. Jadi orang kamu sini panggil saya Cak Selo. Oleh sekolah, teman-teman semua. Bisa sebenarnya seorang pelaut karena ingin punya usaha di darat, akhirnya saya resign. Akhirnya ketemu Mas Robit 5 tahun 6 tahun yang lalu. 5 tahun 6 tahun. Ya, kita sama-sama dulu di perkayuan. Ya, di Belanda gitu. Jadi Belanda. Waktu ngetren dulu sebelum COVID sekarang. Betul. Dulu kenalnya di situ ada pesanan, terus saya sama Robit kerja bareng dulu. Terus saya sekarang punya usaha kontraktor juga sama beberapa perumahan di 3 lokasi di daerah Kabupaten Malang. Nah, perjalanannya selama ketemu Mas Robit dulu sampai sekarang ini ya banyak likunya. Iya, likunya. Ininya gini, semua usaha itu bisa dipelajari Mas Robit. Siap. Karena orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Ternyata itu nggak sesulit yang kita bayangkan sebenarnya. Karena apa? Kalau kita sendiri mungkin sulit Mas Robit. Karena di sekitar kita kan banyak nih orang yang punya skill itu banyak. Kita kumpulin aja, kita bikin usaha barengnya. Itu kan kita carikan kolaborasi. Betul, kolaborasi. Itu. Jadi sekarang saya di bidang konstruksi juga jual beli rumah, punya sendiri juga punya orang lain. Kita bantu menjualkan Mas Robit. Selain itu juga mengkaryakan rekan-rekan di kampung saya, teman-teman. Kita kumpulin yang punya skill, kita asah lagi biar bisa menghasilkan. Itu Mas Robit. Itu latar belakangnya. Tuh, jadi beliau ini dulu seorang pelaut. Berapa tahun jadi pelaut? 16 tahun. 2000 saya mulai berlayar, 2016 resign. Itu kepingin usaha di darat, terus habis itu beliaunya istilahnya merintis usaha. Jadi kalau saya dengar ceritanya ya, jadi beliau juga nggak langsung ke usaha kayak gini ya. Sama kita dulu kan sama kita. Mas Robit juga sama dulu, resign juga dari PNS dulu ya. Bukan PNS, istilahnya PMA di Malang. Sama kita. Terus dengar ceritanya itu ya wah lah gitu. Terus jadi untuk CV-nya sekarang apa namanya? CV Satria Samudra Jaya. Karena masih terngiang sama pelaut, jadi biar ada samudranya gitu. Samudra Jaya. Itu sekarang bidangnya lebih banyak ke konstruksi, istilahnya jasa pembangunan kah, atau jual beli rumah, cari tanah dijual, atau sebagai developer gitu? Jadi gini, sekarang saya ada berbagai bidang Mas sebenarnya. Ininya gini, ada teman atau orang lain yang punya skill, kita kumpulin, kita bikinkan usaha. Nah, sekarang ini kita konstruksi ada, interior ada, mulai HPL kayu biasa, kita bisa.
Habis itu untuk jasa arsitek bisa. Jadi arsitek kita bisa satu Indonesia, seluruh Indonesia bisa. Habis itu sekarang kita mulai di otomotif. Kebetulan saya suka otomotif, saya ada teman 2 yang punya skill di otomotif, cuma belum punya workshop. Bisa ada tempat, udah. Nah, belum saya ada beberapa mobil yang nggak biasa orang rawat gitu. Kayak restorasi mesin, restorasi mulai nol. Kita bisa sama jual beli mobil. Kadang-kadang dapat harga murah, saya jual lagi. Penting ada profit lah di situ. Siap. Gitu Mas. Intinya kalau usaha itu nggak lihat usahanya apa ya, peluangnya. Peluang. Tuh. Intinya gini Mas Rufit ya, nggak semua usaha itu menghasilkan feedback yang baik buat kita, nggak semua. Jadi saya kasih note ya ke teman-teman, nggak semua. Memang jadi pengusaha itu cuma orang-orang yang berani aja sebenarnya. Siap. Berani melarat, berani gagal. Kalau udah gagalnya udah habis kan berhasil namanya. Gagal ya coba lagi. Iya, kalau pengalaman saya juga gitu. Ketika waktu mau resign itu sudah menyiapkan modal, terus resign kita mau usaha. Nah, dilalah ketemu peluangnya itu ketika modalnya sudah habis. Ya. Itu lika-likunya. Iya. Oke, sekarang saya kepingin tanya sesuatu sih. Ini, jadi kita kan temanya sekarang bagaimana kita membangun rumah ya. Membangun rumah. Jadi gini, yang saya tanyakan, pertimbangannya plus minusnya apa ketika saya misalkan beli rumah jadi dari istilahnya memasrahkan ke satu developer dari beli rumah sampai jadinya, atau saya beli tanah dulu, kaplingan atau apa, habis itu cari developer untuk membangun rumah saya, itu plus minusnya gimana? Nah, jadi ini menurut pendapat saya, nanti kan pendapat banyak nih. Siap. Dari developer punya pendapat A, dari user punya pendapat B. Jadi ini pendapat saya pribadi. Kalau jenengan beli rumah jadi dari developer, intinya legalitas jelas. Biasanya tuh legalitas bagus kalau dia ada connect sama bank itu loh, kan pasti dia legalitasnya bagus. Terus kedua, kekurangannya kita nggak bisa custom model-model. Jadi ya kalau developernya bikin seperti itu ya seperti itu gitu loh. Kalau bikin kita model, otomatis kita mau kan biaya lagi. Terus ketiga, ya menilai kepuasan kita kadang-kadang kurang. Kadang-kadang kita kan belinya jadi nih, kita nggak tahu historisnya bangunan ini bagus nggak, bahannya bagus nggak. Waktu gitu mulai pondasi ya, semuanya apa kurang-kurang. Nah, itu kan plus minusnya. Kalau plusnya sih tinggal nempatin aja sebenarnya, nggak perlu repot ya. Ya cuma nggak bisa custom. Kalau kita beli tanah, kita bangun sendiri. Nah itu kalau kita punya waktu Mas. Kalau kita nggak punya waktu ngapain gitu loh. Mending di kontraktor aja lah gitu loh. Intinya kita bisa, kalau plusnya, kalau yang kita beli tanah terus kita bangun sendiri, plusnya mungkin ya bisa lebih irit. Terus keduanya plusnya itu bisa ngastem rumah sesuai kebutuhan kita. Ketiga, untuk bahan-bahan kita bisa mengkontrolnya. Negatifnya kita jadi butuh ekstra waktu yang untuk mengawasi tadi. Nah gitu loh. Terus kadang-kadang budget bisa melang. Karena waktu atau kadang-kadang pelaksananya kan nggak cocok sama kita nih, tukangnya atau ya pelaksananya yang di lapangan lah. Itu plus minusnya. Gini, kemarin juga ada yang tanya ini. Kan sekarang kontraktor banyak ya, jadi pilihannya cari kontraktor itu gampang lah, gampang dalam arti carinya. Tapi menentukan kontraktor yang benar-benar bisa dipercaya itu ya agak sulit. Misalkan sudah jadi nih DP udah ternyata nggak dibangun-bangun, itu kan banyak. Nah, jadi mungkin sedikit tips untuk mencari kontraktor. Ya ini tips dari saya pribadi ya. Dicek dulu track recordnya dari web. Ya, biasanya kan dia promo lewat TikTok. Ya, dari itu coba cek aja dulu. Kerjanya di mana aja. Sudah berapa tahun dia jadi kontraktor. Nah, kontraktor pun bisa, saya sehari ini bikin CV, besok saya bisa jualan. Kan bisa aja. Makanya dicek dulu track recordnya.
Bahkan ada kontraktor yang udah besar yang sekarang lagi viral itu dikomplain sama cabang-cabangnya, sama usernya, udah bayar lunas dia kan, belum dibangun-bangun. Nah, lebih baik cek dulu satu legalitasnya, dia udah CV atau udah PT, terus dicek dulu pekerjaannya ini udah lama, lamanya berapa tahun, ada nggak komplainnya di website dia atau di sosmednya dia itu, ada nggak komplainnya, komplainan ada nggak? Iya, dilihat dulu komen-komennya gitu ya. Itu Mas. Terus apa lagi ya? Kalau bisa sih langsung ke lokasi tempatnya dia, kan dia, di kantornya, dia punya kantor nggak? Punya manpower nggak? Punya alat-alat kerja nggak? Maksudnya Mas, alat kerja ya mungkin mobil operasional atau pickup atau yang lain atau terus manpowernya ada nggak? Atau dia cuma disubkan banyak sekarang? Berarti dia jadi kontraktor, cuma semua pekerjaan disubkan semua. Dia cuma sebenarnya bukan kontraktor, dia marketing, cuma dia punya CV, punya PT, dia cuma tulisannya kontraktor, tapi sebenarnya dia cuma subkon aja. Apa ya, marketing aja sebenarnya. Banyak hal seperti itu. Karena apa? Banyak sekali orang sekarang bikin, lihat dulu di TikTok, Facebook, Instagram, kontraktor, tapi mending dicek dulu pekerjaannya di mana, sama cek sana. Legalitasnya mana, kantornya mana. Nah, kalau dia sudah punya tim, sudah punya alat-alat kerja, sudah punya yang istilahnya yang benar-benar dia kontraktor ya monggo itu lebih bagus daripada nggak ada gitu loh. Itu Mas Robi. Ini mungkin ini yang terakhir ya, istilahnya kalau dalam kita membangun rumah itu kan pasti ada budget, ada istilahnya ada keinginan, ada budget uang sama apa ya istilahnya dalam penentuan harga. Nah, jadi gini, ini pengalaman kita ya, pengalaman saya sama tim. Kadang itu kita kasih, ini ada user ini datang sini sudah ini sapi ini oke, kita gambarkan dulu. Jadi budget kita RAB kita berdasarkan gambar Mas Robin sama kualitas bahan yang kita gunakan akan keluar RAB. Tapi kadang user itu budgetnya di bawah itu sering hampir ya 70% lah. Iya. User seperti itu. Keinginan sama kantongnya beda. Nah, kita kan kewajibannya membantu, mencarikan solusi. Mana yang bisa tiket, mana yang enggak. Yang downgrade mana, yang bisa, yang harus dikatakan dulu atau mana yang enggak gitu loh. Kita bisa bisa negosiasi. Jadi nih, katakanlah anggaran satu rumah dia punya uang 500, padahal RAB kita sampai 700. Dalam mana dulu yang dilukan? Kita berdiskusi dulu, apa-apa. Atapnya Mas, ya begini, oke. Gendeng yang lebih oke. Untuk granitnya kita downgrade yang lebih murah. Nah, itu kan bisa mengurangi budget itu. Jadi kita bisa, itu fungsinya kalau kita pakai kontraktor bangunnya ya, atau pakai arsitek. Itu nanti pasti ada solusi di situ, pertimbangannya. Jadi, mungkin yang saya tangkap ketika ada ketidaksesuaian keinginan sama budget itu pilihannya ada dua ya. Bisa downgrade atau nyicil, ngurangi ngurangi spek adalah downgrade atau nyicil ada nggak dikerjakan. Betul. Nanti yang didulukan dulu yang ini Pak yang dulukan dulu nilai 2 tingkat ya. Harusnya 700 juta, ternyata dia punya 500. Yang penting strukturnya itu yang 2 tingkat. Mungkin yang lantai 2-nya plafonnya nggak dikerjakan dulu. Yang penting lantai bawah sudah clear, bisa ditinggal di situ. Nanti pasti ada uang lagi, ada bisa nerusin finishing lantai atas gitu Mas. Jadi dan di jenengan ini sekalian menyiapkan jasa arsiteknya untuk mempertimbangkan hal seperti nanti itu. Kalau di saya misalnya Mas Robit pesen nih bikin rumah, kita kerjakan dulu desainnya sama RAB-nya, tapi kita caskan dulu nih, misalnya habis 5 juta katakanlah. Tadi Mas Robit harus menyelesaikan dulu 5 juta tadi untuk gambar sama RAB-nya sama desain yang lain itu kan. Tapi kalau kita yang ngerjakan nanti kepotong, misalnya habisnya 500 juta, berarti nanti bayarnya cuma 495. Oh, dikreditkan lah istilahnya. Iya, nanti jaga-jaga kalau tiba-tiba Mas Robit gak jadi dibangun tahun depan atau 2 tahun besoknya lagi atau dikerjakan orang lain, tapi kita sudah save di ongkos kerja untuk arsitek sama RAB tadi gitu. Rata-rata sekarang seperti itu. Dulu nggak gitu Mas Robit, jadi kerjakan dulu, udah jadi dikerjakan sama orang lain, kita ngupload gitu. Sama orang lain. Itu pengalaman yang seperti itu ya, kita buat pelajaran buat kita.
Siap. Itu Mas Robit. Gitu ya. Jadi Iya. intinya kalau misalkan teman Azab punya waktu luang untuk mengerjakan sendiri, pasti lebih murah ketika teman-teman cari tukang atau cari yang, tapi Pasti lebih murah. tapi ketika apa istilahnya nggak ada waktu luang untuk itu atau sedang bekerja atau dimanapun, pasti jasa kontraktor sangat dibutuhkan ya. Begitu ya. Sebenarnya membantu banget ya. Sebenarnya membantu banget karena kalau kita sendiri yang ngerjain, kita tuh nggak tahu strukturnya ini harus pakai sekian, harus seperti ini. Yang tahu kan sangat tinggi. Ya, orang sipil gitu. Kalau kita kerjakan sendiri memang lebih murah, tapi untuk kedepannya itu loh. Saya dulu mengalami ya, saya bangun tuh ke arsitek juga gitu loh. Cuma kontraknya saya serahkan sama orang. Hanya ada perubahan dari saya pribadi, saya sama ini berubah. Nah kan salah, harusnya saya konsultasi sama arsitek. Harusnya. Jadi itu akhirnya merubah macam-macam, jadi ongkosnya jadi bengkak. Jadi ketika di sini itu kontraktor sekaligus arsiteknya, tiktokan itu bisa lancar kan? Iya, ada kita bikin grup sendiri. Kalau ada user nih, kita mau bangun, kita bikin grup sendiri. Berarti arsitek saya ada di situ, ada admin juga, ada orang sipil, tim sipil saya juga, sama owner dua pasti suami istri. Jadi mereka mintanya gimana sih? Nah, kita aplikasikan, kita gambarkan, udah deal, lalu nanti kita negosiasi di biaya. Oh iya. Jadi mulai awal itu komunikasinya sudah ya. Semua terjalin ya. Iya, kalau ada miss ya, Mas pasti akan apa ya, rugi di kita juga. Di user juga rugi, di kita juga rugi kalau ada miss ya. Makanya ini tiap kita punya laporan harian pun, kita punya laporan foto-foto ya, Pak, ini pengerjaan sampai sini, Pak. Gitu. Super sekali. Itu bisa kita trace kok dari kita dari percakapannya misalnya jenengan misalkan ada perubahan di tengah jalan itu istilahnya nggak sampai melenceng jauh. Itu kan salah satu bukti. Iya. Di WA itu satu bukti di grup. Siap. Ternyata kita salah nih. Kita cek dulu yang chatting yang sebelumnya. Oh ternyata memang kita yang salah nih, ya kita betulin. Tapi tiba-tiba usernya, loh kok gini, ternyata usernya dulu lupa, dia minta seperti ini, kita kerjakan udah beda gitu loh. Oh Bu, ternyata Ibu dulu mintanya seperti ini. Oh iya saya lupa Pak loh. Kalau nggak ada grup tadi, itu salah satu untuk menyiasati hal di belakang hari. Ya betul. Soalnya ya terus terang biasanya ya sering ya, saya sendiri kan sebagai kontraktor interior juga sering gitu. Dulu usernya itu lihat katalognya kepingin ini, waktu jadi kok enggak gini Mas berubah, dan kita juga kalau misalkan nggak ada bukti kayak gitu kan betul. Kalau misalkan missnya ini di kita ya kita wajib tanggung jawab kan. Tapi kalau misalnya missnya di klien, kita juga menawarkan dulu apabila pasti kan ketika berubah spek juga ada berubah biaya kan ya. Pasti nambah biaya. Jadi ini misalkan kalau misalkan perubahannya itu ada di sisi klien, ya kita tawarkan dulu bersedia nggak dengan biaya yang terjadi karena perubahan ini. Karena ya bukti setting itu Mas, itu sangat-sangat bagus buat kita sama user. Itu sama seperti apa ya, hukum lah bagi saya. Kalau kita yang salah, kita ngeyel, ya tetap kita bisa dihukum hitungannya. Ini kamu ada chatnya, ada buktinya kok. Kamu mengingkari kok. Nah seperti itu loh Mas. Itu loh. Sama-sama aman user sama kita sama kontraktor, sama enaknya gitu loh. Oke gitu teman-teman, jadi banyak sekali hal yang kita dapat di siang hari ini, sambil belajar sambil nanti kita sharing-sharing lebih lanjut ya Mas. Lanjut. Nanti kita review hasilnya kayak apa untuk kerjaannya. Ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan saya di Teman Azab. Ciu.